malahan promoternya bagi calon-calon doktor falsafah ataupun magister ini akan datang daripada kedua-dua institusi ini, daripada FISIP Unhas dan juga daripada FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, ranking ini ya satu perkara yang satu perkara juga ya Pak ya. Ya, ilmu komunikasi, media dan komunikasi di UKM merupakan di tangga 115 dunia di dalam QS ranking Pak ya. Dan di Malaysia sendiri mengalami perkara itu ya Pak ya. Malahan lebih bukanlah lebih kronik tapi lebih ganjil sifatnya kan. Ada hujannya tetapi tidak ada airnya. Kan? Berbanding sini ya kemarau tapi kemarau sudah tentu tidak ada air Pak. Tidak semua yang berlaku di Malaysia boleh dilakukan di Indonesia walaupun kita di kawasan iklim yang sama ataupun serumpun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Unhas dimanapun berada, saya Hasrullah, dosen ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin. Kali ini kita mendapatkan tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah Profesor Dr. Qadarudin Ayub. Beliau adalah Dekan Fakulti Ilmu Sosial dan Humanity Universitas Kebangsaan Malaysia. Jauh-jauh terbang ke Malaysia untuk tampil di Unhas TV. Baik, kali ini saya akan menyampaikan bahwa kedatangan beliau ini adalah untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sangat ilmiah dan melakukan sebuah terobosan, melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unhas adalah melakukan sebuah program kerjasama yang akan dilakukan kedua fakultas, satu dari Malaysia, satu dari Universitas Hasanuddin. Selamat siang Pak Qadarudin. Selamat siang Pak Asrul. Ya. Kali ini saya ingin kita berbincang-bincang sejenak tentang kehadiran Bapak di sini. Kalau tidak salah di tahun 2019 kita pernah melakukan upaya untuk MOU. Terputus karena ada persoalan COVID. Kehadiran Bapak di Universitas Hasanuddin ini boleh diceritakan apa saja yang akan kita lakukan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Silakan. Terima kasih Pak Asrul. Pada pandangan saya ya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Universitas Hasanuddin ini sudah pun berkolaborasi sejak 35 tahun yang lepas, Pak. Tapi 2019 itu antara Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bersama dengan FISIP Unhas mengukuhkan hubungan ini, Pak. Mengukuhkan hubungan ini rencana yang cukup besar. Cuma seperti mana kata Bapak tadi, Pak Asrul tadi, kita tergendala, tertangguh disebabkan oleh pandemik COVID. Tetapi sebenarnya hasrat itu sangat besar, Pak ya. Hasrat itu adalah untuk membina masa depan kedua-dua negara kita dan masa depan yang lebih cemerlang untuk anak-anak kita, pelajar kita dan juga negara. Jadi hubungan yang paling penting sekarang ini adalah membina pengalaman pelajar kita yang memberikan manfaat kepada kedua-dua universiti ini, Pak. Satu di Sulawesi dan satu juga di Kuala Lumpur, begitu kan. Dan ini akan kita lakukan melalui mobility pelajar, ya. Melalui mobility pelajar, malahan juga penyelidikan ataupun riset yang kita harus lakukan bersama, Pak. Karena bidang ilmu itu cukup luas, Pak, ya. Cukup luas dengan pengalaman-pengalaman yang sangat besar maknanya. Ya, dan ini harus diterima juga oleh pelajar-pelajar kita yang supaya kita dapat membina generasi yang lebih baik pada masa depan. Insya-Allah. Kerjasama sudah hampir 35 tahun. Tadi pagi Prof. Qadar bertemu dengan Dekan FISIP Profesor Sukri Tama. Apa saja yang dibicarakan sehingga kerjasama ini bisa diimplementasikan setelah ada upaya MOU untuk dilakukan? Iya, kita bahas untuk juga menghantar pelajar-pelajar mahasiswa kita ke Unhas
Dan begitu juga kita mempelawal dan juga dengan besar hati untuk menerima pelajar-pelajar, terutamanya di peringkat S1 ya Pak. S1 ya. Untuk mobility ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sebab inilah nanti yang akan membina pengalaman pelajar yang cukup berkesan. Dan saya fikir ini sangat juga selari dengan Kampus Merdeka ni Pak. Ya, dan satu semester penuh sebagai contoh mengambil mata-mata kuliahnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, terutamanya di fakulti saya ya, terutamanya. Malahan lanjutan daripada itu juga pertukaran pesyarah ataupun profesor pelawat di antara kedua-dua universitas ini, FISIP di Unhas dan juga FSSK di Universiti Kebangsaan Malaysia, sudah tentu akan mengembangkan lagi bidang ilmu ini. Ya, Pak ya. Kerana ilmu itu luas ya, ilmu itu luas. Dan saya jangkakan kita akan menjangkau juga kepada kuliah kerja nyata ya, Pak ya. Kuliah kerja nyata yang saya fikir Unhas adalah peneraju. Ya, di seluruh Indonesia malahan ya. Dan kita pernah di FSSK menjadi rakan juga pada 2 KKN yang sebelum pandemik. Ya, tetapi perbincangan tadi juga kita mau lebih kukuh, lebih memberikan makna yang besar dalam kita melaksanakan kuliah kerja nyata nanti. Itu saya fikir perbincangan yang akan sememangnya akan direalisasikan setidak-tidaknya seawal-awal tahun 2024. Berarti tahun depan sudah bisa running ya? Sudah tentu running. Ya. Apakah hanya program S1? Apakah magister dengan dokter juga ditawarkan dalam kerjasama itu? Iya, S1 sudah tentu kita menawarkan ruang dan peluangnya sebegitu. Sebenarnya bukan sahaja kami yang menawarkan Pak, FSSK atau Sains Sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebenarnya perbincangan tadi juga FISIP juga menawarkan pelajar-pelajar kami juga untuk bersama. Ini yang paling penting sekali, dia bukan bersifat satu hala ya Pak, tetapi bersifat 2 hala. Malahan untuk S2, Magister dan juga Doktor Falsafah PhD, ini adalah ruang yang cukup besar dalam kolaborasi ini. Malahan promoternya bagi calon-calon doktor falsafah ataupun magister ini akan datang daripada kedua-dua institusi ini, daripada FISIP Unhas dan juga daripada FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Tadi sempat saya monitor bahwa termasuk dekan kita, Profesor Sukritama akan diundang sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu di sana. Begitu juga yang ada dari Prof Kadar ya, dari UKM. Itu bagaimana teknis pelaksanaannya? Bahkan ada yang dikatakan itu masuk dalam jadwal pengajaran sehingga international study dengan dosen itu bisa saling berinteraksi gitu. Sudah tentu Pak. Ya sudah tentu. Biasanya kita memang menjemput profesor-profesor pelawat ini ataupun pesyarah-pesyarah pelawat ini yang akan bersekali di dalam kuliah. Di dalam mata kuliah yang sama ada di S1 atau S2, S3 yang berlaku di Universiti Kebangsaan Malaysia, di Fakulti Sains Sosial. Dan kita juga mengharapkan perkara ini dapat juga dilakukan di FISIP Unhas ya. Sebab kami juga sentiasa berpegang kepada keluasan ilmu itu. Harus disebarkan, harus difahami, dan tambahan pula kita dalam satu kawasan negara yang serumpun. Pak, ya. So ini harus dilakukan, malahan bukan saja sebagai profesor pelawat untuk berada juga di dalam kuliah umum ataupun mata-mata kuliah yang lain, tetapi juga forum dan juga discussion yang perbincangan yang lebih tuntas antara semua ahli-ahli akademik. Ini yang akan mengembangkan lagi ilmu yang harus dipelajari. Oke. Kalau saya melihat kemampuan dan
kapasitas yang dimiliki oleh IKM itu adalah salah satu cara untuk melakukan pertukaran termasuk konferensi internasional, penelitian-penelitian. Mungkin bisa nggak disampaikan ke pemirsa TV Unhas tentang keahlian yang dimiliki Prof. Kadar ini sebagai Dean di sana sehingga bisa ditularkan di Universitas Hasanuddin. Keahliannya bagaimana itu Pak Asrojan? Ya, keahlian kepakaran. Ya, kalau di sini bilang pakar, ahlinya gitu. Apakah hanya tadi sempat pemirsa ya sempat Prof. Kadari menyampaikan ilmunya tentang climate change dengan berpedoman pada kriteria behavior. Ya, kami cukup rasa sangat besar hati ya Pak ya. Kerana di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan ini, di UKM ini, dia bukan saja satu fakultas yang besar, malahan pelbagai kepakaran itu ada di dalam fakultas ini Pak ya. Daripada hubungan antarabangsa ataupun international relation kepada kebijakan sosial, juga kepada politik, kepada psikologi, kepada strategi dan juga pertahanan. Pertahanan. Ya, dia cukup luas di dalam fakultas ini. Malahan apa yang kami banggakan, kebanyakan juga daripada dasar dan juga polisi-polisi di peringkat negara terhasil daripada kepakaran-kepakaran yang ada di fakulti ini, Pak. Ya, itu yang membuatkan kami merasakan bahawa ianya harus juga tersebar dan dikongsi bersama dengan sahabat-sahabat kami, bersama dengan ahli-ahli akademik di seluruh Nusantara ini. Ya. Itu akan lebih mengembangkan ilmu itu. Kepakarannya sudah ada, ya. Dan kami juga cukup yakin dengan kepakaran yang ada di Universitas Hasanuddin, terutamanya di FISIP. Ini mesti kita tap, ya. Kita ambil gitu. Saya lihat ini beberapa alumni kita yang ada di FISIP juga alumni dari UKM ya. Kemudian saya dapat informasi bahwa UKM di FISIP ini termasuk komunikasinya yang mendapat peringkat 115 ini. Iya, betul. Saya mau tahu kira-kira apa kiat yang sehingga bisa bahkan kalau perlu Unhas belajar dengan UKM gitu. Iya, ranking ini ya satu perkara yang satu perkara juga ya Pak ya. Ilmu komunikasi, media dan komunikasi di UKM merupakan di tangga 115 dunia di dalam QS ranking, Pak ya. Bagaimana ini berlaku ya? Bagaimana ini berlaku? Penyelidikan asalnya juga kepada penyelidikan, Pak ya. Terutamanya penyelidikan yang bersifat antarabangsa, yang kemudian lahirnya juga penerbitan di dalam peringkat antarabangsa. Dan ini membangkitkan reputasi, Pak, yang cukup tinggi dalam bidang media dan komunikasi di UKM. Kerana kalau mengikut ranking, ini yang dinilai, Pak. Ya, ini yang dilihat. Reputasi akademiknya, sebaran ilmunya di peringkat dunia, malahan juga penyelidikan di peringkat antarabangsa. Itu yang dinilainya, Pak. Masih ada satu pertanyaan yang harus kita jawab barangkali tentang kerjasama kita ini, Prof. Kadar. Ya. Dengan melihat kerjasama yang kita lakukan, yang akan datang, ada satu yang kita mau pertanyakan adalah tentang konferensi internasional antara Unhas dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Kira-kira persiapan kita bagaimana? Ya, ini yang sudah tentu Pak kita rencanakan lama ya. Tapi perlu juga kita ingat ya, antara Unhas dengan Universiti Kebangsaan Malaysia sememangnya sudah mempunyai satu conference yang tetap ya. Sebumi kalau tidak silap saya. Tetapi apa yang kita rancangkan adalah lebih terperinci lagi, Pak. Di antara FISIP Unhas juga bersama dengan Fakulti Sains Sosial UKM. Yang ini yang kita rancang lebih terperinci sebab kita masih berpegang bahawa ahli-ahli akademik dalam kedua-dua institusi ini harus bertemu, Pak. Harus bertemu dan juga memperbincangkan banyak perkara-perkara, sama ada permasalahan ataupun penyelesaian
yang akan saling dapat memperkembangkan ilmu. Ini yang telah kita rancang dahulu tetapi tertangguh disebabkan oleh pandemik, akan dilakukan dengan seberapa segera yang boleh ya Pak. Sebab tadi kita melihat pada pelajar ya Pak, ataupun pada researchnya masih lagi belum menyeluruh itu Pak. Tetapi apabila conference international ini yang kita laksanakan antara kedua-dua institusi ini akan menemukan juga ke semua ahli-ahli akademik kita yang di dalam bidang ini, yang di dalam ruang lingkup penyelidikan ini, supaya pengembangan ilmu dapat kita lakukan. Dan yang paling penting memberi impak kepada kedua-dua belah pihak ya. Pihak malahan negara Pak. Ya. Kalau menurut Prof. Kadar, tema-tema yang urgen yang kita lakukan, insya Allah kita lakukan di awal tahun 2024. Kira-kira tema apa untuk sehingga konferensi ini punya getaran menghadapi situasi kondisi yang kita hadapi? Ya, kita perlu teliti itu juga Pak. Tetapi ruang lingkup yang paling besar saya fikir adalah social science itu ya. Social science. Social science itu, sains sosial itu, karena kita akan dapat meliputi dasar dan juga polisi ya. Dasar dan juga polisi, serta impaknya akan jadi lebih besar Pak. Impaknya akan lebih besar lagi, bukan sahaja terhadap penyebaran ilmu tetapi terhadap pelaksanaannya. Karena pergerakan yang berlaku sekarang ini, penyelidikan tidak harus tinggal dalam kertas jurnal, Pak. Ataupun laporan riset. Harus terus dipindahkan kepada sama ada masyarakat ataupun pembangunan negara. Dan ini harus kita pastikan berlaku. Itu hasrat di dalam international conference, selain daripada dissemination of knowledge, penyebaran ilmu tadi, pengembangan research, penyelidikan, malahan bagaimana pelaksanaan hasil-hasil itu yang mungkin boleh dapat memberikan impak kepada kedua-dua belah pihak ini. Baik, pemirsa yang saya hormati, kita akan beralih pada topik yang kira-kira menurut kepakaran daripada Prof. Kadarudin. Terutama kalau saya lihat keahlian itu bicara tentang climate change, lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Kita di Universitas Hasanuddin, kemudian di Makassar dan Sulawesi Selatan, kita mengalami suatu hal yang dampak daripada El Nino, kekeringan yang berkepanjangan. Ini sudah bulan Oktober, sudah mau beralih ke November, hujan pun juga 1-2 kali. Nah, kita mengalami kekeringan gitu. Kira-kira bagaimana strategi kita menghadapi cuaca ekstrim sehingga masalah pengembangan sumber daya alam, kemudian kebutuhan manusia tentang air itu bisa terlaksana. Ya. Ini satu persoalan ya Pak. Ya. Saya lebih suka menyingkap beberapa perkara ya Pak. Daripada bersifat reaktif itu, adalah lebih baik atau sepatutnya kita anticipate pada perkara-perkara yang akan berlaku Pak. Saya menyangkakan bahawa ahli-ahli sains kita, sama ada daripada fakultas yang berkaitan dengan sains dan teknologi ataupun ilmu lingkungan, sudah dapat memberikan satu pandangan yang ke depan itu Pak. Seperti mana yang saya katakan tadi, tidak ada siapakah yang tahu bahawa cuaca akan berubah di Makassar, atau mungkin sifat-sifat atau ciri-ciri cuaca itu seperti yang kita alami sekarang 7 bulan kemarau kan. Tidak ada prediction atau sebelum ini contohnya. Daripada data-data kita yang berada 20-30 tahun yang lepas, sebab perkara yang sama berlaku di seluruh dunia, malahan di Nusantara kita. Dan di Malaysia sendiri mengalami perkara itu ya Pak. Malahan lebih bukanlah lebih kronik, tapi lebih ganjil sifatnya kan. Ada hujannya tetapi tidak ada airnya. Kan? Berbanding sini kemarau, tapi kemarau misalnya tentu tidak ada air Pak. Tetapi kalau ini tidak dapat kita prediksikan atau kita ramalkan terlebih dahulu melalui data-data saintifik yang sepatutnya ada, bagaimana mungkin kita mahu menyediakan rancangan untuk tujuan itu? So,
yang kita pegang sekarang ini kehidupan manusia itu yang akan terjejas, Pak. Airnya tidak ada, kemarau. Bagaimana dengan tanam-tanaman? Kita pikir tadi untuk minum dan mandi. Ya. Tetapi tanaman-tanaman mati akan menyungkar juga sumber ekonominya, Pak. Ya. So dia berkait dan berkait. Jadi sebenarnya langkah yang paling baik saya pikir adalah kita harus kembali kepada beberapa juga analisis yang berkaitan dengan peramalan ya, daripada data-data kita yang lepas. Sebab ini sejak 20 tahun lepas sudah dijangka akan berlaku, Pak. Sudah dijangka akan berlaku sama ada panas yang melampau atau hujan yang melampau. Ini apa penyebabnya? Padahal kita sudah tahu 20 tahun yang lalu. Kita tidak punya strategi khusus menangani bahwa akan El Nino akan panjang musim kemarau, apalagi kekurangan air. Kira-kira ini kan menimbulkan dampak negatif. Iya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Strategi adaptasi apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak seperti ini gitu? Iya. Kalau saya boleh ambil kira sedikit beberapa perkara yang berlaku di Malaysia contohnya. Disebabkan kita juga mempunyai ramalan, tapi sudah tentu Pak, ramalan bukan 100% boleh tepat, tetapi dapat menyediakan kita kepada satu persediaan yang mungkin baik. Sebagai contoh, apabila kita jangkakan memang kemarau itu akan berlaku pada sekian bulan dan sekian bulan, persediaan-persediaan yang dilakukan termasuk perpindahan air, Pak, daripada kawasan-kawasan yang mempunyai lebihan kepada kawasan-kawasan negeri yang akan bakal berlaku kekurangan air itu. Ya, ini sudah dilaksanakan di Malaysia sendiri, Pak. Tetapi ya projek yang besar juga, Pak, memakan masa juga. Ya. Itu satu. Tetapi disebabkan oleh juga ramalan kita pada 10 ataupun 15 tahun yang lepas berkaitan dengan perubahan iklim ini, berkaitan dengan kemungkinan hujan yang turun dengan lebat, La Nina yang berpanjangan, ataupun kemarau yang berpanjangan, maka penyelidikan yang terkait dengan pembinaan ataupun penemuan, kita ambil contoh benih baru ya, benih baru untuk padi lah sebagai contoh. Inilah yang dilakukan sekarang ini supaya benih-benih sumber makanan kita ini lebih rentan, Pak, resilient terhadap cuaca ini. Supaya apapun perubahan yang berlaku, dia tetap juga akan kuat, kekal, berbanding dengan benih-benih. Ini semua terkait dengan scientific evidence, berkait dengan usaha saintifik. Sama ada peramalan maupun research and development terhadap benih-benih baru untuk tujuan makanan dan juga perkembangan ekonomi. Nah, ini yang harus disediakan di situ. Tetapi perjalanan juga di Nusantara ini, ya. Saya fikir bukan pasal apa, Pak. Pasal kita selalu sangat sudah hujan yang lebat atau panas. Jadi kita tak berapa kisah, Pak. Dengan situasi yang kering seperti ini, kadang-kadang kita bertanya, masyarakat bertanya, publik bertanya, di mana sih sebenarnya tanggung jawab pemerintah? Bagaimana keaktifan masyarakat? Bagaimana peneliti sehingga bahwa solusi-solusi dengan prediksi yang sifatnya El Nino yang berkepanjangan ini bisa kita atasi bersama gitu. Di mana tanggung jawab kita ini? Pemerintah, akademisi, peneliti maupun masyarakat gitu. Saya pikir pemerintah, ya kalau di Malaysia kita panggil juga pihak berkuasa tempatan ataupun negeri, ya Pak, kan? Dia harus bersama dengan cerdik pandai, Pak, ya? Harus bersama dengan ahli-ahli saintifik, ya? Untuk bagaimana kita untuk menyampaikan, membina sesuatu ataupun menyampaikan. Saya juga pagi tadi juga menyatakan bahawa ilmu komunikasi itu sangat penting, Pak, ya? Untuk menyampaikan apakah persediaan yang harus dilakukan. Bagaimana masyarakat ataupun rakyat kita ini mau bergerak dalam keadaan yang ekstrim begini. Adakah beberapa sumber harus ditutup? Kalau ditutup, bagaimana masyarakat itu harus hidup? Dan apa pula bantuan yang harus dilakukan yang sesuai dengan masyarakat yang setempat ini? Ini tidak boleh saya ulas lebih panjang kerana sifat lokal itu asing bagi saya. Tetapi dengan pengetahuan yang ada, dengan perbincangan dan juga maklumat daripada cerdik pandai, ahli-ahli akademik,
ahli-ahli saintifik dapat membantu negeri atau di sini provinsi ataupun pihak berkuasa tempatan, municipality, untuk membantu masyarakat akhirnya, Pak. Dan sebab semuanya tertanya-tanya seperti kata Pak Asrul, kan? Iya. Ya. Tapi kan kita belum lihat ini kebijakan yang dilakukan. Saya nggak tahu di Malaysia. Kalau kita belajar tentang Malaysia, bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan menghadapi cuaca yang ekstrim, itu kadang-kadang kita melihat kenapa Malaysia lebih cepat tanggap dibandingkan dengan Indonesia. Mungkin pelajaran terbaik tentang pengelolaan lingkungan ini, ataukah menghadapi adaptasi atau resiliensi ya terhadap cuaca ekstrim. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Gitu? Saya suka berbalik pada sifat sesebuah negara, ya Pak Asrul, ya. Tidak semua yang berlaku di Malaysia boleh dilakukan di Indonesia, walaupun kita di kawasan iklim yang sama ataupun serumpun, ya. Begitu. Contohnya banjir sebagai contoh, banjir besar sebagai contoh, ya Pak, ya. Alhamdulillah kita sudah ada rencana ataupun rancangan persediaan itu dengan cukup baik. Sebab bencana itu tidak dapat kita elakkan lagi. Dan mitigasi itu tidak berkesan. Sekarang ini adaptasi itu yang lebih. Betul. Ya, penting itu kan. Jadi kalau terlihat bencana sebagai contohnya, persediaan berkaitan, contohnya bencana yang dalam tempohnya pendek, seminggu atau 2 minggu lah. Banjir besar sebagai contoh. Persediaan makanan, persediaan tempat tinggal, ini semua sudah dirancang dengan terlebih awal. Di mana mau duduk, apa persediaannya, apa barangannya, semua sudah disediakan oleh agensi kerajaan. Dia panggil di Malaysia kalau itu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi kalau kita bawa di Indonesia mungkin berbeza, Pak. Ya. Di mana bedanya itu dan bagaimana caranya mencegah? Ya, besarnya kawasan, satu kawasan ya, Pak. Besarnya kawasan. Ramainya penduduk. Kepadatan penduduk itu tinggi, ya. Dan sudah tentu kemampuan ataupun kosnya untuk melaksanakan. Tapi itu yang bersifat jika bencana itu sudah memang tidak dapat kita elakkan. Tetapi dalam masa yang sama, mitigasi harus dijalankan. Saya selalu juga teringat saya semua tak ingat di mana, tapi saya rasa di Jepun, asal sebuah negara. Mereka sudah boleh menampung air di bawah bangunan, ya Pak. Terowongan air yang besar, tetapi kemampuan kosnya tinggi, ya. Kalau kita pindahkan itu di Indonesia mungkin tidak. Ada keperluan lain lagi yang diperlukan untuk membangunkan ekonomi daripada membina terowong ataupun membina terusan air yang lebih besar, kan? Tapi itu sebab saya tidak mampu untuk memberikan hujahan saya itu untuk senario di Indonesia, Pak. Ya, karena kita mau belajar dengan Malaysia. Iya, karena kepentingan itu berbeda-beda, Pak. Ya, tapi saya ingin katakan kalau kita musim kering, kemarau, kita kekurangan air. Betul. Tapi begitu musim hujan, kita kelebihan air, bahkan bukan kelebihan, banjir. Ini kan berarti ada di pengelolaan gitu. Iya. Saya ingin tahu kira-kira contoh inovasi yang sebagai pakar lingkungan atau tentang climate change, kira-kira inovasi apa yang harus kita lakukan sehingga bisa kalau kekeringan, kalau musim kemarau tidak kekeringan, tapi kalau musim hujan tidak kebanjiran gitu. Iya, betul. Kalau Pak Asrul ingat kan, kalau kita di kampung, kalau kita di kampung dulu Pak Asrul, saya tak tahu Pak Asrul, ya. Kalau di kampung kita tak ada air hujan, ya Pak Asrul, kan? Untuk kita punya kehidupan. Tetapi saya bagi contoh Pak Asrul, kalau di Malaysia sekarang ini, kalau di kawasan-kawasan perumahan di bandar, kebanyakan municipality sudah mewajibkan rain harvesting system. Air ditampung di rumah sendiri bagi tujuan-tujuan kecemasan yang sebegini. Ataupun jumlah air yang turun yang kita takut banjir itu, volumenya tidak akan terlampau banyak masuk ke dalam apa kita panggil Pak? Di sungai, ya. Air sungai ataupun air itu kan, ataupun longkang itu kan. Tetapi akhirnya Pak Asrul, ya, akhirnya pergi kepada perancangan sesuatu kawasan.
Kalau diperhatikan kalau di Malaysia sendiri di sebuah kawasan, saya boleh nyatakan di sebuah kawasan yang maju, moden, tetapi apabila berlaku hujan lebat banjirnya sangat besar. Apabila perancangan bandar, apabila pandangan ahli-ahli akademik ataupun saintifik tidak diambil kira. Contoh, sebuah kawasan yang tanahnya rendah ya, di bawah aras laut sebagai contoh, sudah pun digazetkan untuk tidak dibangunkan. Tetapi atas desakan ekonomi dibangunkan juga. Apabila dibangunkan sudah tentu tempat itu memang tempat tadahan. Sudah tentu akan banjir, Pak. Sebenarnya boleh dilakukan lebih awal. Sebenarnya lebih kurang begitu. Tapi banjir biasanya tidaklah lama seperti kemarau, Pak ya. Kita tak boleh tahan air di atas itu, ya. Tetapi ya kuncinya saya pikir adalah pengalaman awal ataupun ramalan awal perkara-perkara ini akan berlaku dan juga menyediakan masyarakat, malahan pemerintah sendiri untuk apa yang akan dilakukan. Tapi sifat itu berbeza ikut kawasan lokalnya, Pak ya. Malaysia lain, Indonesia juga beda. Tapi pandangan cerdik pandai harus, dan ahli saintifik harus bersatu bersama dengan pemerintah. Itu yang penting. Jadi bagaimana pemerintah, para saintifik, para peneliti terhadap apa yang dia lakukan untuk mencegah banjir maupun kemarau. Iya. Dan saya menganggap ya biasa di beberapa tempat-tempat yang sebenarnya tidak perlu dibangun terhadap perumahan, mestinya kantong-kantong air itu terpaksa diratakan untuk itu. Tapi bagaimana menegakkan aturan ini sehingga bisa tegak lurus gitu. Nanti jangan sampai ada kemarau panjang kemudian banjir baru kita menyalahkan gitu. Kira-kira bagaimana komitmen pemerintah termasuk di Malaysia sehingga bisa clear bahwa analisa dampak lingkungan tetap harus diperhatikan. Kerana Pak ya, kerana kos perlu diambil sama pemerintah lah, sebagai contohnya pemerintah lah. Perlu mengambil kira kos yang berlaku selepas itu. Maksudnya bukan kos banjir, Pak. Tetapi kos-kos lain seperti mana saya katakan kemarau tadi. Ya, kita boleh menghantar air untuk masyarakat minum. Tetapi kos tanaman yang musnah. Kos makanan yang akan perlu pula ditanggung jika tidak ada mitigasi punya program. Kos-kos yang lain ini, kalau di Malaysia itu contohnya, pembersihan contohnya. Insurans sebagai contoh. So, kalau kita tak mitigate awal, kos yang lain ini akan meningkat. Kos kesihatan, hospital, insurans, bahan makanan. Bagai-bagai lagi kos yang lain. So, kita tidak melihat pada kos untuk mengatasi banjir sahaja. Tetapi kalau kita tak atasi banjir, kos-kos yang lain ini yang akan tinggi sebenarnya. Kan? So, jika mempunyai pemikiran dan juga pandangan yang sebegitu, maka rancangan akan dapat dibuat. Ya. Kalau dia hanya fikir tentang kos itu saja, Pak, cukup sudah kata dia. Kan? Kalau aku selesaikan ini cukup. Tetapi yang ini semuanya akan meminta bantuan kerajaan yang lain ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. So ini semua kos, Pak. So harus diselesaikan segera. Begitu. Pertanyaan terakhir, di mana tanggung jawab pemerintah sehingga apa yang disampaikan tadi itu bisa betul-betul Indonesia tidak mengalami hal yang kita terima selama ini, termasuk di musim kemarau ini tetap kering, kita kekurangannya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Seperti saya kata tadi juga lah Pak Asrul, tapi saya cukup yakin pemerintah Indonesia sama ada di provinsi, di mana-mana tempat di kementerian, ministry, cukup bijak. Ramai yang saya sendiri bertemu adalah cerdik pandai. Ya, ramai juga ahli-ahli sains dan juga ahli akademik di Indonesia juga merupakan bijak pandai. Cuma bagaimana mau disatukan. Ini harus berlaku. Harus berlaku zaman masa ketika pemerintah tahu segala-galanya juga tidak lagi relevan, Pak. Inilah yang harus peranan yang harus dimainkan
oleh pemerintah bersama dengan ahli akademik, cerdik pandai, ahli saintifik, ya, yang berada di keseluruhan kawasan ini, Pak. Mesti bersatu, Pak. Mesti bersatu, dan kalau kita lihat juga tadi, Pak, ya, ilmu komunikasi itu juga sangat penting, kan? Kita kalau kita pergi kepada komunikasi Unhas, kan? Ya, ilmu komunikasi itu juga sangat penting, Pak. Ya, kalau sudah ada pengetahuan saintifiknya, sudah ada kebijakannya, sudah ada perancangannya, tetapi tidak dapat disampaikan dengan yang baik kepada masyarakat juga, tidak ada gunanya juga. Betul. Baik pemirsa Unhas TV yang saya hormati, saya kira ada simpulan sangat sederhana tapi meyakinkan bahwa disiplin komunikasi menjadi sebuah premoper untuk menyatukan para penentu kebijakan, ilmuwan, peneliti, masyarakat. Olehnya itu perlu selalu dikondisikan, dikoordinasikan, sehingga kalau menghadapi El Nino dan musim kemarau dan musim hujan, tidak terjadi banjir gitu. Saya kira terima kasih Prof. Kadar, jauh-jauh terbang dari Malaysia ke Unhas, terus membagi pengalaman tentang tentang cuaca yang kita alami sekarang ini, sehingga mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat buat tidak saja buat Universitas Hasanuddin atau Universitas Kebangsaan Malaysia, juga penentu kebijakan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.